Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai tugas statistik kami. Di sini kami mengambil kota Jawa Timur di mana terdapat 38 kabupaten dan kami mengambil angkatan MI. Oh ya, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Angela Septiani Laila dengan MPM terakhir 394, dan ada Zahra Gemeri Putri dengan MPM terakhir 317, kemudian ada Imelda dengan MPM terakhir 313, dan terakhir ada Salsabila Zahira dengan MPM terakhir 318. Oke, baik. Di sini saya pertama akan mempresentasikan bagaimana menentukan variabel respon dan variabel bebas. Di file kami yang pertama itu terdapat data madrasah MI di daerah Jawa Timur tahun 2023-2024, berisi data tentang jumlah guru dan murid. Kemudian file kedua itu ada indeks pembangunan manusia pada tahun 2023, berisi nilai indeks IPM tiap kabupaten di kota Jawa Timur. Nah, untuk menentukan variabelnya, kami sekelompok sepakat untuk variabel respon atau yaitu kami mengambil IPM karena IPM adalah indikator hasil yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, IPM itu dipengaruhi oleh banyak faktor, maksud kualitas dan kuantitas pendidikan. Kemudian untuk variabel bebasnya atau variabel X, kami mengambil salah satu variabel dari data MI yaitu jumlah guru dan jumlah siswanya. Nah, alasannya kenapa? Karena IPM itu mencerminkan kualitas hidup dan pendidikan atau jumlah guru dan murid adalah satu komponen yang penting dalam pembangunan manusia. Nah, kita next lanjut ke analisis korelasi. Pertama, kita cek tipe datanya dulu. Tipe data kita itu adalah IPM itu numerik dan jumlah guru dan murid kita itu numerik juga. Artinya tuh kedua variabel ini tuh bertipe numerik kontinu yang bisa digunakan untuk uji korelasi persen. And next kita ke menentukan variabel X dan Y. Nah, X tadi kita kan sepakat bahwa X itu rasio guru terhadap murid. Nah, kenapa kita rasio guru? Karena untuk kita biar kita efektif atau efisien dalam menggunakan variabel X biar jadi 1X aja. Dan Y-nya itu IPM. Nah, alasannya rasio guru terhadap murid itu mencerminkan kualitas pendidikan. Semakin tinggi rasio, maka baik layanan pengajaran yang bisa berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Baik, kita next ke hitung rasio guru per murid dan gabungan data. Sekarang kita akan gabungkan kedua file berdasarkan kabupaten lalu hitung rasio guru per muridnya. Nah, baik, di sini adalah cara menghitung rasio guru per murid, yaitu di mana jumlah guru MI ini, jumlah guru semuanya dibagi dengan jumlah murid MI di Jawa Timur yaitu swasta dan negeri. Dan hasilnya kita mendapatkan segini. Ini adalah rasio guru per murid yang kita sudah hitung di Excel. Kemudian hasil korelasi persennya itu X variabel bebas, rasio guru per murid, Y variabel respon, indeks pembangunan manusia. Nah, untuk nilai coefficient relationnya 0,5397 atau R-0,597 itu kita dapat dari sini perhitungannya. Nah, untuk perhitungannya sendiri kita seperti ini. Pertama, indeks pembangunan dan rasio guru per murid dan IPM. Kan tadi kita sudah hitung di bagian sini, yaitu untuk rasionya segini 0,1225. Kita mengambil koma, di belakang koma itu 4 angka. Jadinya 0,1,255 dan seterusnya seperti ini. Kemudian IPM-nya selanjutnya kita penjelasan bagian rasio gurunya tadi sudah, indeks pembangunannya sudah.
Nah, sekarang kita mencari koefisien koreksi persennya. Sorry. Atau kita jelasin bagian poinnya dulu aja. Nah, X pangkat 2 ini dapat dari mana? Karena dari ini, rasio guru per murid di pangkat 2 tin, jadi seperti ini. Dan untuk X kali Y yaitu rasio guru per murid dikali indeks pembangunan manusia dan menghasilkan seperti ini. Kemudian untuk Y pangkat 2 menghasilkan seperti ini. Dan hasil akhirnya seperti ini. Hasil akhirnya. Kemudian kita ke data IPM. Nah, kemudian Excel bagian regresi. Oh iya, kita cari, tadi kita ingin mencari koefisien relasinya dari mana? Yaitu dari sini, sama dengan Nih, sama dengan cara menghitung koefisiennya kita sama dengan menggunakan rumus Pearson. Kemudian kita blok semua rasio guru per muridnya yang menjadikan kita X variabel ini ya. Seperti ini. Lalu ikuti rumus saja seperti ini ya. Kemudian blok juga poin Y, indeks pembangunan manusia. Lalu di enter. Menghasilkan min 0,5972. Nah, hasilnya sama bukan? Kita next ke bagian bawah, ke analisis regresi linear sederhana. Nah, ini perhitungannya. Tadi rasio guru per murid sudah saya jelaskan, dan IPM juga sudah saya jelaskan. Nah, mengenai ini X kurang X yaitu nih, ini kolom ini dikurangi dengan rata-rata dari kolom X yaitu 0,0022 dan menghasilkan ini 0,1232631158. Nah, untuk kolom ini, kolom Y min rata-rata Y bar yaitu dengan rumus tadi sama di kolom IPM yaitu Y, kemudian dikurang dengan Y rata-rata atau Y bar yaitu di kolom biru, dan menghasilkan seperti ini, min 3,742105,263. Kemudian untuk ini dari hasil kolom ini dikali dengan kolom ini menghasilkan min 0,0461263712. Dan kemudian untuk X total X kurang X rata-rata pangkat 2 yaitu dari kolom sini. Di pangkat 2 tin 0,1232631,158 di akar 2 menjadi hasilnya 0,15193,806. Kemudian ini kita hitung dari kolom 5 nih, kolom E yang ini dibagi dengan kolom dibagi dari kolom 6 atau F ini ya, menghasilkan min 7,56250064. Terus kita menghasilkan BO-nya dan B1. BO-nya ini kita ambil dari kolom biru yaitu IPM
Dan untuk B1-nya dari yang sudah kita hitung tadi, dari kolom ini dan kolom ini, itu kita menghasilkan B0 dan B1-nya. Kemudian kita next ke bagian bawah. Perhitungannya sesuai ya teman-teman. Nih, B0 kita dapat dari sini, kolom biru. Kemudian untuk B1-nya kita dari sini. Nah, untuk rasionya guru per murid versus IPM-nya kayak gini. Seperti ini teman-teman, kita mencarinya. And the next, kita dari hasil analisis regresi linear sederhananya, persamaan regresinya yaitu IPM tadi yang kita sudah hitung 7,4,70 dikurang 7,56 atau X, yaitu rasio guru per murid. Ini persamaan regresi yang sudah kita cari. Kemudian kita next ke pembuatan model linear, yaitu intercept atau B0 74,70 yang tadi sudah kita cari, yaitu IPM dari hasil IPM. Nah, jika rasio guru per murid sama dengan 0 atau hipotetik, maka nilai IPM yang diprediksi adalah 74,70. Karena tidak realistis rasio guru per murid sama dengan 0. Ini dianggap lebih sebagai titik acuan awal atau baseline model. Nah, untuk cara menghitung slope coefficient regresinya itu B1 itu sebenarnya 7,56. Ini tadi ya, rasio guru per muridnya. Seperti ini. Nah, setiap peningkatan 1 unit dari rasio per murid, misalnya dari 0,07 jadi 1,07. Nah, maka IPM akan menurun sebesar 7,56 poin dengan asumsi variabel lain tetap. Karena nilai koefisien negatif ini tuh menunjukkan bahwa semakin besar rasio guru per murid, cenderung IPM menurun. Artinya itu daerah rasio guru per murid lebih tinggi, lebih banyak guru per murid justru memiliki nilai IPM yang rendah, yang mungkin menunjukkan bahwa kuantitas guru belum tentu menjamin kualitas pendidikan atau IPM secara keseluruhan. Nah, dari implikasi kebijakannya atau opsionalnya, ini bisa jadi sinyal bahwa rasio per murid itu bukan satu-satunya atau bukan faktor dominan dalam peningkatan IPM. Pemerintah atau dinas pendidikan tuh perlu mengombinasikan kuantitas dengan kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan indikator kesehatan sosial. Untuk next presentator mungkin akan dijelaskan oleh Salsabila. Salsabila, dipersilakan. Di sini kita akan mencari uji asumsi kenormalan data, yang dimana kita di sini memakai uji Kolmogorov-Simorov. Yaitu langkah pertama yang kami lakukan dalam analisis data adalah menguji apakah data indeks pembangunan manusia ini mendistribusi normal atau tidak. Untuk itu kami menggunakan uji Kolmogorov-Simorov yang dibandingkan distribusi data aktual dengan distribusi normal teoritis. Nah, di sini ada indeks pembangunan manusianya sampai ke mencari meannya. Habis itu data isi DF ini, di mana untuk mencarinya butuh IPM dikurangin dengan IPM lagi, habis itu ditambah 1 dibagi N, yaitu N yang dimana N itu adalah meannya di sini ini, dan hasilnya ketemunya ini. Habis itu mencari distribusi normalnya. Dalam distribusi normal yaitu data IPM di koma mean di koma standar deviasi populasi ditambah stru, dan itu seperti ini.
seperti ini. Dan mendapatkan hasilnya segini. Untuk hitung silsilahnya itu rumus Excel yang ini di data ini, data ICDF ini dikurang dengan distribusi normal yang mendapatkan hasilnya segini. Untuk silsilah hitungnya menggunakan max, data ini ICDF dan dikurang distribusi normal. Saya sudah mendapatkan datanya. Selanjutnya kita akan uji kolomograf Sycroft ya untuk menormalisir. Itu jumlah datanya itu ada 38, statistik dihitungnya itu 0,2094, terus daftar signifikannya itu misalnya 0,5 atau 5%. Yang pertama ada konstanta A yaitu F tabel. Ini dipakai buat perbandingan F hitung dengan nilai F yang udah ada di tabel F tabel. Tujuannya untuk mengecek hasil regresi itu signifikan atau tidak. Itu jumlah datanya itu 38. Untuk jumlah variabel X-nya itu 1. Maka DF1 nya itu sebagai penyebut yaitu 1, DF1 nya itu pembilang, DF2 nya itu penyebut yaitu 36. Karena menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,5 atau yang paling sering dipakai maka dari F tabel sama dengan 4,11. Kalau F hitung lebih dari 4,11 berarti hasilnya signifikan. Dan ini untuk F tabelnya. Ini satu. DF1 nya itu sebagai pembilang yaitu nomor 1. Habis itu untuk DF2 nya sebagai penyebut 36 di bagian 36. Jadi kita dapatnya 4,113 seperti itu. Terus balik lagi ke Word. Untuk konstanta kedua yaitu konstanta D tabel, karena menggunakan uji normalisasi kolomograf Sycroft, maka rumus D tabel yang kita pakai D tabel sama dengan 1,36 per akar N, yaitu dimana D tabel 1,36 per akar 38 sama dengan 6,16 sama dengan 0,221. Keputusan uji karena itu karena D sama dengan 0,2094 lebih kecil dari 0,221, maka gagal ditolak, hipotesis 0 diterima. Keputusannya berdasarkan hasil kolomograf Sycroft, data indeks pembangunan manusia, distribusi normal secara statistik pada taraf signifikan 0,5 atau 5%. Selanjutnya ada nilai statistik penting. Yang pertama itu ada hitung R squared kuadrat, yaitu R kuadrat. R kuadrat menunjukkan beberapa besar variasi IPM yaitu Y, dapat dijelaskan oleh variasi rasio guru per murid yaitu X, di mana rumusnya R kuadrat. Jadi kolerasi persen yaitu R, kita hitung
R sama dengan minus 0,5397, maka R kuadratnya yaitu minus 0,597 kuadrat 2 sama dengan 0,291, artinya sekitar 29,13%. Variasi dalam IPM bisa dijelaskan oleh rasio guru per murid. Ini adalah grafik dari regresi R kuadratnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan uji F dan uji T. Uji F yaitu signifikansi model secara keseluruhan. Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel X secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap Y. Langkah yang pertama yaitu hitung R pangkat 2, yaitu koefisien determinasi dari hasil regresi. Yang kedua yaitu hitung F hitung dengan rumus seperti ini, di mana K yaitu jumlah variabel X, yaitu K sama dengan 1 di regresi sederhana. Yang kedua yaitu N sama dengan jumlah data. Jumlah datanya itu yaitu 38. Yang ketiga yaitu R pangkat 2, yang dimana hasil regresi sekitar yaitu 0,291. Perhitungannya seperti ini dan hasilnya berjumlah 14,78. Lalu bandingkan dengan F tabel, yaitu A sama dengan 0,05, DF1 sama dengan 1, dan DF2 sama dengan 36. F tabel yaitu 4,1 dari tabel distribusi F. Seperti itu. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 14,78 lebih besar dari 4,11, maka model regresi signifikan ada pengaruh nyata antara rasio guru per murid terhadap IPM. Selanjutnya ada uji T, yaitu signifikansi koefisien regresi, di mana uji T untuk koefisien X yaitu rumus T seperti ini, dan kita akan mendapat nilai B sama dengan min 7,56B. Selanjutnya, standar error slope dari output Excel sama dengan 1,964. Selanjutnya yaitu perhitungan T. Perhitungan T sama dengan 0,756 yang dibagi 1,964 yang menghasilkan min 3,8. Lalu bandingkan dengan 3,85. Lalu bandingkan dengan tabel, yaitu A sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 36. T tabel sama dengan 2,028 karena T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,8 lebih besar dari 3,85 lebih besar dari 2,028, maka koefisien regresi signifikan rasio guru per murid berpengaruh terhadap IPM. Selanjutnya saya akan membacakan rangkuman singkat dari hasil analisis yang sudah kelompok kami kerjakan. Aspeknya kenormalan residual hasilnya terpenuhi, keterangannya residual normal. Lalu model linier hasilnya IPM sama dengan 74,70 dikurang 7,56 dikali 7,56x atau rasio guru per murid. Lalu ada aspek uji F, hasilnya F sama dengan 14,78, P lebih atau P lebih kecil dari 0,05. Keterangannya model signifikan. Lalu ada uji T, aspek uji T, hasilnya T sama dengan min 3,85, P lebih kecil dari 0,05, keterangannya X signifikan ke Y.
Selanjutnya, kesimpulannya berdasarkan analisis data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dan rasio jumlah guru terhadap jumlah siswa di Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang pada tahun 2023, disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, ada berdasarkan deskripsi data, IPM dan rasio guru terhadap siswa memiliki variasi yang cukup mencolok di antara kabupaten atau kota di Jawa Timur. Kota Malang menunjukkan nilai IPM dan rasio guru terhadap siswa yang relatif tinggi dibanding daerah lainnya. Yang kedua, ada uji asumsi statistik. Datanya memenuhi asumsi normalitas dan linearitas, sehingga layak untuk dilakukan analisis regresi linear. Sedangkan berdasar uji heteroskedastisitas dan multikolinearitas juga menunjukkan bahwa model regresi ini cukup baik tanpa pelanggaran serius terhadap asumsi klasiknya. Yang ketiga, analisis korelasi dan regresi linear. Terdapat hubungan positif antara rasio guru terhadap siswa dengan IPM, yang artinya semakin tinggi rasio guru terhadap siswa, cenderung diikuti oleh peningkatan IPM. Model regresi ini menunjukkan bahwa variabel rasio guru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM di wilayah yang diteliti. Yang keempat, ada uji F dan uji T. Hasil uji F-nya menyatakan bahwa model regresi secara keseluruhan ini signifikan, dan hasil uji T-nya menunjukkan bahwa variabel jumlah guru per siswa secara individual juga berpengaruh signifikan terhadap IPM. Kesimpulannya, kualitas pendidikan yang diindikasikan oleh rasio guru terhadap siswa berkontribusi positif terhadap pembangunan manusia. Perlunya peningkatan pemerataan jumlah guru di daerah-daerah dengan rasio rendah untuk mendukung peningkatan IPM secara merata. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari tugas statistika kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.